Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Managing Knowledge, bagian ke-6. Bagi yang belum melihat video bagian ke-1 sampai bagian ke-5, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya bercerita tentang pemahaman knowledge. Di bagian kedua saya lanjutkan tentang jenis-jenis knowledge, khususnya di dalam ruang lingkup SDM. Di bagian ketiga saya jelaskan tentang knowledge management dan apa impact-nya kepada organisasi atau perusahaan. Di bagian keempat saya jelaskan tentang langkah-langkah pembentukan atau penyusunan knowledge management, sehingga pada akhirnya pada bagian kelima di situ kita tahu bahwa dalam pembuatan knowledge management kita membutuhkan sistem informasi khususnya yang umumnya disebut knowledge management system, yang fungsinya untuk mengumpulkan knowledge yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai atau employee dalam satu perusahaan untuk bisa didistribusikan kepada yang lain di dalam perusahaan tersebut agar bisa membantu dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Di bagian ke-6 ini saya membahas tentang knowledge worker atau karyawannya sendiri, yang biasanya diasumsikan memiliki knowledge. Ya, kalau zaman dulu gitu ya, sampai tahun 90-an, biasanya karyawan atau employee yang dianggap memiliki knowledge dari sisi penampilan, dari sisi ruangan yang dia miliki, ruangan kerja begitu. Ya, biasanya diasumsikan dengan karyawan-karyawan atau pegawai yang memakai dasi, berkacamata begitu. Kalau Anda lihat lagi sebelumnya, ya, ada printer, kemudian yang biasanya khas ya zaman-zaman dulu adalah ensiklopedia yang terpampang di rak ya, atau buku-buku yang banyak di rak. Penampilan yang rapi begitu. Sedangkan sekarang begitu ya, knowledge worker lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang ya punya gadget yang tidak harus keren, tapi berisi hal-hal yang bermanfaat begitu. Monitor atau laptop, ya, itu yang tipikal zaman sekarang. Ya. Dan tipikalnya adalah decision maker, itu yang paling penting. Jadi seperti yang saya bahas di bagian pertama dan bagian kedua, bahwa
knowledge yang sesungguhnya itu adalah pengetahuan yang dilengkapi dengan kemampuan association, yang dilengkapi dengan pengalaman atau experience dalam menerapkan pengetahuan tersebut, sehingga bisa mengambil keputusan jika terjadi masalah. Dan selalu belajar. Itu intinya. Ya. Saya sendiri misalnya, ya nggak usah jauh-jauh, ya saya tetap belajar. Membuat video seperti ini misalnya. Belajar lagi menggunakan perangkat yang ya bagi saya mungkin masih baru. Menggunakan sound card, condenser, begitu. Dots musik, ya. Musik latar, ya. Hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu males belajar, tapi mau tidak mau gitu kita memang harus tetap belajar. Ya. Bagi Anda yang muslim begitu, ya belajar itu kewajiban, ya, iqra gitu. Kewajiban yang tidak pernah berhenti. Sayangnya memang di organisasi atau perusahaan beberapa orang, mayoritas bahkan, itu kalau sudah usia ya di atas 40, apalagi di atas 50 gitu. Kalau di training begitu ya. Ini yang saya lihat secara langsung dulu sewaktu masih sering melakukan training ke organisasi atau perusahaan, ya. Biasanya mereka kemudian beralasan, saya ini sudah tua mas gitu, sudah dedel gitu kalau bahasa Jawa, sudah tidak mampu menerima materi pelajaran. Salah, ya. Banyak teori yang mengatakan dan juga secara fakta, ya, menyatakan bahwa orang-orang yang di usia 40 tahun itu sebenarnya ada di usia puncak untuk kemampuan otak mereka gitu. Itu yang harus diingatnya. Dan yang lebih penting lagi adalah inovator. Selalu mencari cara-cara yang baru, selalu mencari solusi. Secara otomatis decision maker juga inovator seharusnya. Solusi untuk masalah yang baru. Untuk menuju competitive advantage bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Atau seperti di bagian sebelumnya, untuk mencapai tujuan organisasi. Mencari cara-cara yang baru. Dan ini yang saya bahas di bagian yang berbeda, ya. Di bagian performance appraisal, ya, bahwa self-managing. Jadi nggak usah disuruh, dia akan mencari inovasi baru. Kalau hanya sekedar disuruh, baru kemudian berangkat, maka level dari employee atau karyawan atau pegawai tersebut adalah level blue collar. Kalau di dalam SDM itu pekerja kasar gitu. Bukan dalam artian pekerjaannya, bukan, tapi dalam artian kemampuan yang dia miliki. Jadi baru bergerak kalau disuruh. Tidak memiliki kemampuan self-managing. Saya ini berikutnya mau mengerjakan apa ya begitu. Nah itu tidak ada. Kalau orang Jawa bilang ditutuk melaku gitu ya. Dipukul baru berjalan, ya. Apakah masih banyak yang seperti itu? Iya, banyak. Dan yang seperti itu maka tidak bisa disebut sebagai knowledge worker. Dan yang dicari itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Di masa lalu, knowledge worker biasanya diasumsikan dengan
orang-orang yang menguasai Microsoft Office misalnya begitu, menggunakan komputer di mejanya. Kalau yang tidak punya komputer di mejanya itu bukan knowledge worker. Ya, tapi sayangnya itu sudah berubah. Ya, kalau sekarang ada komputer di mejanya, apakah dia knowledge worker? Belum tentu. Bisa jadi dia hanya tenaga admin, tenaga administrasi yang hanya melakukan entry data, itu saja. Knowledge worker kemudian berubah pada saat internet merajalela 2014, bahwa knowledge worker itu orang yang mampu mengolah informasi, mampu berkomunikasi dan bertukar informasi menggunakan teknologi internet, mampu mengoptimalkan solusi melalui software. Dan ternyata itu terjadi. Gambar yang saya ambil ini dari sebuah buku teks. Dia memprediksikan pada tahun 2013 ke depan ya, bahwa nanti akan berkurang. Di gambar sebelumnya 2014, begitu itu akan berubah dan akan berkomunikasi secara virtual. Dan terjadi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Pada saat banyak orang bekerja dari rumah, ya, maka secara otomatis akan terlihat dan menjadi seleksi alam. Siapa yang menjadi future knowledge worker, siapa yang tidak, siapa yang kesulitan dalam beradaptasi work from home, dan yang tidak mampu beradaptasi kemudian mengeluh. Ya, maka itu akan menjadi perbedaan antara knowledge worker dan tidak. Dan itu nanti akan kita bahas lagi di berikutnya, bahwa knowledge worker itu memiliki value yang lebih. Begitu. Kita akan lanjutkan nanti di bagian ke-7 dari bab managing knowledge. Sementara yang bagian ke-6 kita hentikan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.